Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidhul Filana dari kelompok 4 yang berjudulkan saya akan mempresentasikan penggunaan alat metode perang dalam Islam. Pengertian dari perang yaitu merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang satu sama lain dengan menggunakan senjata. Terjadinya perang menimbulkan dampak negatif yang berskala besar karena memakan banyak jiwa, harta. Islam memperbolehkan perang apabila keadaan sudah mendesak. Apabila terjadi konflik, kita tidak boleh langsung melakukan perang selama keadaan tidak mendesak. Lalu, sejarah perang Rasulullah SAW dalam Islam telah disebutkan dalam beberapa peristiwa seperti Perang Badar, Perang Uhud, perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai respon terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap umat Islam. Lalu, penggunaan alat perang, hukum humaniter atau hukum perang atau dalam versi lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict adalah hukum tertua di muka bumi ini. Umurnya hampir sama dengan sejak pertama kali manusia tercipta di bumi ini. Hukum ini mengatur secara luas mekanisme cara berperang yang baik dan yang beradab baik dalam hukum tertulis maupun hukum kebiasaan. Tujuannya adalah untuk melindungi peradaban umat manusia dan alam semesta dari kehancuran yang ditimbulkan akibat konflik bersenjata antara manusia. Dengan demikian, tujuan dibentuknya hukum humaniter internasional adalah untuk membatasi akibat yang ditimbulkan pertikaian senjata atas dasar kemanusiaan, melindungi pihak-pihak yang tidak ikut atau mundur dari peperangan, serta untuk membatasi cara-cara serta metode pertempuran yang tidak manusiawi dan menyiksa. Landasan hukum humaniter adalah prinsip membedakan. Hal ini didasarkan pada pengakuan di dalam penjelasan deklarasi St. Petersburg bahwa satu-satunya objek yang sah yang harus diusahakan oleh negara yang harus dicapai selama perang berlangsung adalah melemahkan kekuatan militer musuh. Cara dan metode dalam membatasi perang dalam hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu sebagaimana berikut: hukum Jenewa atau hukum palang merah yang bertujuan untuk melindungi sipil dan non-kombatan. Hukum ini digunakan pada masa sebelum dan setelah pertempuran terjadi. Dan yang kedua, hukum Den Haag memiliki tujuan untuk memberikan perbatasan terhadap sarana dan alat-alat utama sistem persenjataan ketika operasi militer berlangsung. Hukum ini digunakan ketika konflik bersenjata sedang terjadi. Langsung protokol tambahan I-1977 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa. Protokol tambahan 1I dibentuk disebabkan metode peperangan digunakan oleh negara. Protokol I menentukan bahwa hak dari pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tak terbatas dan juga dilarang untuk menggunakan senjata atau proyektil serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Bagi bagian 3 bab 1 protokol tambahan ini mengatur tentang metode dan alat-alat berperang mulai dari pasal 35 sampai pasal 42. Beberapa hal berhubungan dengan larangan penggunaan senjata antara lain pada pasal 35. Pasal 35 menunjukkan bahwa di setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak untuk memilih metode dan alat berperang adalah tidak terbatas. Dilarang menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu, dan dilarang menggunakan metode yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan pada lingkungan. Konvensi Den Haag II 1907, Konvensi 4 Hukum Kebiasaan Perang Darat. Konvensi Den Haag merupakan konvensi perdamaian kedua sebagai kelanjutan dari Konvensi Perdamaian 1 tahun 1899. Den Haag mengenai alat dalam perang diatur dalam bagian 2 Konvensi 4 tentang permusuhan dalam bab 1 alat-alat pelanggaran penggunaan senjata tertentu, antara lain pasal 22 yang menyatakan hak negara yang
perang untuk memakai cara untuk melukai musuh adalah tidak terbatas. Non-Proliferation Treaty 1970, senjata nuklir adalah sebuah senjata peledak yang energinya dihasilkan dari peleburan pembelahan dari atom yang menghasilkan tidak hanya panas dan energi sangat luar biasa, tapi juga radiasi yang sangat kuat dan berkepanjangan. Radiasi yang dihasilkan ledakan nuklir akan merusak kesehatan, pertanian, sumber daya alam, dan juga demografi wilayah luas. Salah satu contoh penggunaan senjata nuklir paling terkenal adalah ledakan nuklir Hiroshima dan Nagasaki pada zaman Perang Dunia Kedua. Dari contoh menggunakan senjata nuklir di atas tidak sesuai dengan beberapa prinsip dari dasar hukum humaniter internasional. Prinsip pembedaan melarang penggunaan senjata yang efeknya tidak bisa membedakan target antara angkatan militer dan penduduk sipil. Prinsip proporsional melarang menggunakan senjata yang berpotensi menyebabkan efek samping terhadap penduduk sipil yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang didapat dari sebuah serangan. Prinsip ini mengharuskan negara yang menggunakan senjata dapat mengontrol efek dari senjata. Setelah Perang Dunia II, organisasi internasional mulai berusaha untuk mengontrol penggunaan nuklir. Usaha pertama yang dilakukan membatasi senjata nuklir mencakup rencana peraturan energi nuklir dan senjata nuklir. Lalu yang keempat, Konvensi 1972, larangan dan pemusnahan senjata biologis. Konvensi ini bernama lengkap Convention on the Prohibition of the Development Konvensi larangan pengembangan, produksi, dan penyimpangan senjata bakteri biologis dan senjata racun dan pemusnahannya. Senjata biologis atau bisa disebut senjata kuman diartikan sebagai penggunaan organisme hidup, hewan atau tumbuhan yang efeknya bergantung pada kemampuan mereka untuk berkembang biak di tubuh orang, hewan, atau tumbuhan diserang. Tidak seperti senjata nuklir yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di target areanya. Senjata biologis ini tidak menghancurkan infrastruktur, akan tetapi efek dari senjata biologis kepada manusia bisa lebih luas dan kejam seperti efek dari bom nuklir tersebut. Lalu yang kelima, konvensi senjata konvensi tertentu. Konvensi 1980, konvensi senjata konvensi tertentu. Pada tahun 1979 sampai 1980, Majelis Umum PBB mengadakan beberapa konvensi tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensi tertentu, dan pada konvensi terakhir tanggal 15 September 1980 sampai 10 Oktober 1980 terbentuklah draft atau konsep dari konvensi senjata konvensional dan protokol gabungan tersebut. Nama lengkap konvensi tersebut adalah Konvensi Larangan atau Pembatasan Senjata. Konvensi tertentu dapat menyebabkan luka berlebihan atau berefek tidak pandang bulu atau bisa dikenal dengan istilah CCW. CCW ini berdasarkan prinsip hukum internasional yang mana bahwa hak setiap pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan sarana berperang adalah tidak terbatas tanpa dalam prinsip yang melarang penggunaan senjata, proyektil, dan material yang dapat menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Metode dan sarana digunakan dalam sengketa bersenjata. Pengaturan metode dan sarana digunakan dalam sengketa bersenjata diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 serta Protokol Tambahan 1 tahun 1977, dan pada dasarnya diilhami oleh Instruktur Liber tahun 1863. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.